Kisah keramah selanjutnya yaitu hidupnya pohon kurma yang sudah 40 tahun mati. Keramah Syekh Abdul Qadir juga terbukti dengan hidupnya pohon kurma yang sudah 40 tahun mati, seperti yang dikisahkan oleh santri Syekh Abdul Qadir Al-Humairi, bahwa salah seorang sahabat Syekh Abdul Qadir, yaitu Syekh Ali bin Al-Hati, sering tertimpa sakit. Suatu hari Al-Hiti sedang sakit dan kabar itu sampai ke telinga Syekh Abdul Qadir. Saat itu Al-Hiti dirawat di rumah Al-Humairi. Mendengar sahabatnya sakit, Syekh Abdul Qadir pun datang menjenguknya. Kedua sahabat itu pun kemudian berjalan pada dua pohon kurma yang sudah 40 tahun mati. Kedua pohon kurma itu sesungguhnya milik Al-Humairi. Pemiliknya bahkan sudah hendak menebang kedua pohon kurma yang sudah kering itu. Namun anehnya, saat itu Syekh Abdul Qadir justru mengambil air wudhu di salah satu pohon kurma yang sudah mati itu. Lalu beliau kemudian salat 2 rakaat di bawah pohon kurma yang satunya. Tak lama kemudian, kedua pohon kurma yang sudah 40 tahun mati itu hidup kembali. Keduanya pun nampak hijau lagi. Bahkan keduanya mulai berbunga yang menandakan keduanya akan berbuah. Maka pada saat musim kurma tiba, kedua pohon kurma itu berbuah dengan lebat. Al-Humairi sebagai pemiliknya memanen banyak buah kurma dari kedua pohon kurma yang baru saja hidup kembali tersebut. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, sebahagian buah kurma yang telah dipanen diberikan oleh Al-Humairi kepada Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah memberkahi tanahmu. Doa Syekh Abdul Qadir saat menerima limpahan kurma dari santrinya itu. Pasca didoakan oleh Syekh Abdul Qadir, hasil panen kurma Al-Humairi meningkat hingga berlipat-lipat. Begitu juga ketika Al-Humairi hendak membayarkan dirham dan kharaj kepada petugas atas hasil panennya yang melimpah. Pada tahun berikutnya, hasil panen gandum Al-Humairi meningkat lebih banyak dari sebelumnya. Ternyata doa Syekh Abdul Qadir benar-benar mustajab. Bukan hanya kurma yang berlipat ganda, bahkan gandum Al-Humairi juga bisa meningkat. Untuk sekali panen, Al-Humairi bisa menghasilkan 100 kati gandum, dan yang 50 kati ia sedekahkan kepada kaum muslimin. Selebihnya ia makan sendiri dengan keluarganya. Seharusnya sisa gandum itu tinggal 50 kati, karena yang 50 kati sudah ia sedekahkan. Tetapi seperti dikatakan Al-Humairi, sisa gandum itu ternyata tetap saja 100 kati. Ini menunjukkan bahwa harta yang kita sedekahkan pada orang lain sesungguhnya tidak mengurangi harta kita, melainkan justru sebaliknya, harta itu semakin bertambah. Bukan hanya kurma dan gandum yang berlipat ganda, hasil ternak Al-Humairi juga berkembang pesat. Semua ini merupakan berkah dari doa Syekh Abdul Qadir dan juga berkah bersedekah.